Asini roha madihamu doho dame nasir debata mata dosia anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas shalom tabi par horasan manogut madihita manginang dongan nahina holongan jalan api nasupasu di Tuhatta Yesus Kristus. Adora sutalak kahon nasa si maju jakta lahu mangula akasilota cumulo mahita marsaor dohot hatani debata di bagasan manogut niaron. Natar surat medi evangelium ni si Lukas bidu 10 susada ayat napasiahon. Sonon mahatana hujahau marhita di bagasan hata Indonesia. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak cara orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, Yesus memberikan 3 cara yang terbaik, yakni meminta, mencari, dan mengetok. Persoalannya, kepada siapa ketiga kata itu kita alamatkan, sangat menentukan hasilnya. Alamat terbaik adalah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, menjadi keinginan dan pengharapan kita, sampaikan dan beritahukanlah itu kepada Tuhan melalui doa. Inilah janji Tuhan yang berlaku bagi semua anaknya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintunya, akan dibukakan baginya. Dan sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 dan ayat 24. Mari kita belajar 3 cara untuk menjawab kebutuhan kita dari Tuhan. Yang pertama, mintalah. Mengapa kita harus meminta? Tuhan mengetahui maksud kita. Biasanya kita meminta ada suatu maksud yang kita ingin dapatkan. Misalnya supaya meminta diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, diberkati dalam sekolah, diberkati dalam perkuliahan. Permintaan itu hal yang biasa dan normal. Tetapi kebanyakan di antara kita hanya meminta tanpa ada suatu tindakan iman yang dibayar. Kalau kita meminta, maka di situ dibutuhkan bayar harga. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mengikut Tuhan tidaklah hal yang gampang dan mudah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita dan kehidupan kita serupa dan segambar dengan Tuhan atau imago Dei, maka kita boleh memintanya. Yang kedua, carilah. Tugas kita adalah mencari kerajaan Allah. Dan setelah itu maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu bagi kita. Kebanyakan dari kita terbalik. Tidak mencari kerajaan Allah, tetapi mencari yang ditambahkan Allah. Arti kata semuanya adalah semua kebutuhan duniawi. Tetapi sekali lagi, yang paling utama, carilah dulu kerajaan Allah. Amsal 2 ayat 4 berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Yang ketiga, ketoklah.
Kita perhatikan tentang pintu yang akan dibukakan. Apa yang dimaksud dengan pintu? Pintu ini ialah pintu sorga, sebab Yakub pernah mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga dalam Kejadian 28 ayat yang ke-17. Di tempat ini, manusia debu akan diproses menjadi manusia sorgawi. Begitu dahsyatnya pintu tersebut. Siapa itu pintu yang sebenarnya? Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Pintu adalah Yesus. Dan tabernakel pintu yang pertama disebut pintu gerbang, yang artinya percaya dan beriman. Dan pintu merupakan suatu tempat peralihan dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kekasih, jangan menjadi Kristen tetapi di luar pintu. Artinya, mendengar firman tetapi tidak mau mengetok pintu, tidak mau beralih ke dalam kerajaan surga. Tidak percaya firman Tuhan, sehingga dari tahun ke tahun kehidupan tersebut tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, bila kita mau mengetok pintu yang artinya kita percaya, beriman, meyakini, dan berseru kepada nama Yesus, maka Bapa menganggap itu adalah baik. Maka pintu akan dibukakan, sehingga kita dapat keluar masuk menemukan padang rumput. Kita masuk sebagai warga kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Dia tidak akan menolak anak-anaknya. Yesus pernah berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberi yang baik kepadamu mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah, carilah, dan ketoklah di dalam imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.